Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Maka kemarin itu kan kita udah selesai masalah Persia. Persia, jadi perbatasan Arab dengan Persia itu sudah selesai semuanya. Sudah dihabisin sama Khalid bin Walid, sudah dibabat. Nanti tinggal nyebrang sungai yang mana itu menjadi pusat kota dan kota-kota besar, kota-kota penting bagi imperium besar Persia. Namun wilayah Arab yang didudukin oleh Persia itu semuanya udah diambil alih oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid atau kaum muslimin lah lebih luasnya. Kaum muslimin itu ketika mau menyatakan perang, maka pasti ngirim surat dulu ke pemimpinnya, ngirim surat dulu ke pemimpinnya, yang mana memberikan pilihan antara aslim, masuk Islam, atau bayar jizyah, atau menolak dua-duanya, yang mana artinya itu peperangan. Jadi muslimin nggak menolak kekafirannya dia, istilahnya. Nggak apa-apa, masih tetap dalam agamamu, mau itu Majusi atau Nasrani silahkan, tapi tunduk di bawah hukum Islam, maka wajib membayar zakat, wajib membayar pajak, jizyah atau upeti. Itu kalau masuk Islam nggak wajib bayar zakat, nggak wajib bayar jizyah, jizyah ini tidak wajib nanti dibayar bagi kaum muslimin. Kalau tetap mau mempertahankan agamanya, nggak apa-apa, tapi bayar jizyah. Dan jizyahnya kalau kaum muslimin, seperti keterangan dari masyarakat Ubulah dan masyarakat Irak yang lainnya itu dikatakan bahwasanya lebih enak jadi kaum muslimin, lebih enak join negara Islam, bukan beragama Islam tapi di bawah kekuasaan Islam itu lebih enak. Karena jizyahnya atau pajaknya lebih ringan, Ini kesaksian dari non-nis aja itu seperti itu, pajaknya ringan. Kadang sebagian orang membaca sirah seperti ini kayak apaan, nggak adil nih, masa yang bayar yang nggak Islam suruh bayar pajak, nggak adil banget. Padahal yang lebih nggak adil malahan kayak negara-negara modern, negaranya kita semuanya. Itu kan semuanya bayar pajak, gitu. Udah nggak peduli entah Islam apa bukan, itu udah nggak peduli. Tapi kalau zaman dulu kalau Muslim ya nggak bayar pajak. Kalau non Muslim bayar pajak, dan pajaknya nggak besar. Nah, pajaknya nggak besar, seperti itu. Tapi kebanyakan dari mereka ini menolak, Mereka gengsi tunduk di bawah Abu Bakar, mereka gengsi tunduk di bawah Umar, mereka gengsi lah tunduk di depannya kaum muslim itu, mereka gengsi. Bukan masalah nggak mau masuk Islam, Mereka enak aja masuk Islam, malah enak, lebih murah, zakatnya ringan, seperti itu. Kalau agama lain kan zakatnya pada taat semua, zakatnya susah, zakatnya besar nominalnya. Masuk Islam zakatnya ringan, zakatnya dikit. Maka sudah selesai semua wilayah di belakang sungai Efrat. Selanjutnya Darsul Ashir ini pelajaran ke-10, Tajhizul Juyus li Fathi Syam. Maka manuver pasukan menuju ke Syam, menuju ke Syam. Setelah Persia, maka tujuan selanjutnya adalah Syam, yang mana Syam itu dikuasain oleh Romawi.
raja Romawi Hirokla. Nah ini wilayah Syam yang meliputi Palestina, ya Suriah, Lebanon, Yordania, itu kan wilayah Syam semua disebutnya kan, itu dipegang oleh Romawi saat itu. Begitu juga Mesir, ya Mesir ini kan belum kebuka ya, Mesir belum kebuka, itu juga masih dipegang sama Romawi. Maka di tahun ke-13 daripada hijrah, jahasya Abu Bakar arba'ata juyusin sayyaraha ila Syam. Abu Bakar ini mengirim 4 pasukan menuju ke Syam. Maka tatkala Hirokla, pemimpin daripada bangsa Romawi, mengetahui bimasiril juyusil islamiyah, mengetahui jalannya atau dimulainya parade pasukan kaum muslimin, jama'a juyusyahu, maka Hirokla menanggapinya dengan mengumpulkan pasukan tandingan. Fajtama alahu minar Rumi adadun awimun, maka pasukan Romawi berkumpul dengan jumlah yang begitu besar. Fawajjaha likulli qa'idin min quwwadil muslimin jaishan yafuqu ma ma'ahu. Tadi 4 pasukan tadi, ya. Hirokla juga bikin 4 pasukan yang mana tiap pasukannya harus lebih banyak daripada pasukannya muslimin. Wa asyara Amr bin al-As ala quwwatil muslimin fil ijtima' fil Yarmuk wa katabu bidzalika ila Abi Bakrin wa talabu minhu al-madad fastahsana ijtima'ahum. Lalu ada usulan dari Amr bin As, ya, ngirim surat ke Amirul Mukminin, mengirim surat ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sepertinya lebih baik kita berperang secara ijtima', ya, di bawah 1 komando daripada di bawah 4 komando yang terpisah. Maka sama Abu Bakar diterima suratnya dan di ACC dikirim lagi bahwasanya saya menerima usulanmu. Seperti itu. Maka wakata ila Khalid ya'muruhu bil masiri ila Syam, yang memimpin pasukan 4 pasukan ini disepakatilah bahwasanya Khalid bin Walid masih di Persia situ kan, masih di area timur, disuruh menuju ke barat menjemput pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar. Fastahlafa Khalidun al-Musanna bin Harisa asy-Syaibani wasara ila Syam. Nah, yang bagian timur, ya, yang di bagian timur itu dipasrahi kepada Musanna bin Harisah. Musanna bin Harisah di perang-perang sebelumnya sebenarnya dia udah menjadi pasukan yang luar biasa lah. Dia jadi komandan yang sangat luar biasa, sangat gemilang prestasinya dalam peperangan. Makanya dipercaya sama Umar bin Khattab menjadi penggantinya di area timur, ya, di blok timur itu dipegang sama Musanna. Dikasih pasukan katakan 5.000 atau 10.000 orang buat menjaga di situ biar nggak ada pasukan Persia yang masuk. Maka berjalanlah Khalid bin Walid menuju wasara ila Syami fi asyrati alafin min fursa'il muslimin, bawa 10.000 pasukan berkuda, kavaleri ya, kalau berkuda kavaleri ya, bawa 10.000 berkuda. Fawasala ilal Yarmuk ba'da an fataha fi tariqihi buldanan kasiratan, maka setiap melewati desa, setiap melewati kota itu dibuka satu persatu. Jalan menuju Yarmuk itu harus bersih semuanya, diratain semua Khalid bin Walid menuju ke Yarmuk, ya. Yarmuk itu ya Yordania lebih ke utara lagi nantinya. Nah, waqatul Yarmuk, kita langsung lanjut ke ad-darsu hadis hadi asyar, pelajaran ke-11, yaitu waqatul Yarmuk, ya, kejadian Yarmuk. Lamma wasala Khalidun al-Yarmuk, ketika Khalid ini nyampe ke Yarmuk, arada al-muslimuna qitalahu mutafarriqin, kaum muslimin, ya, nggak mau menerima usulan Abu Bakar yang mana harus di bawah 1 komando, yaitu komandonya Khalid bin Walid. Maunya kayaknya tetap terpisah aja deh, kita udah sendiri-sendiri aja lah, gitu. Yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas ya sendiri, Amr bin As ya sendiri, Khalid bin Walid ya sendiri, udah pisah aja gitu. Fajama'ahum Khalidun wa khataba fihim khutbatan bayyana fiha akibat at-tafarruq. Lalu Khalid bin Walid pun naik ke atas mimbar, ya,
Intinya mengumpulkan pasukan tadi, dikumpulkan sama Khalid bin Walid, lalu Khalid bin Walid pun di situ khutbah, memberikan khutbah, bayyana fiha akibat at-tafarruq, yang di dalam khutbah tersebut, yang di dalam pidato tersebut Khalid bin Walid menerangkan konsekuensi daripada perpecahan, wa anna an-nasra yatawaqqafu 'alal ijtima', dan bahwasannya kemenangan dalam perang Yarmuk ini sangat bergantung dengan persatuan, ya, dengan persatuan. Alasannya apa? Nanti ada. Fastahsan ra'yahu, maka setelah dikasih pertimbangan sama Khalid bin Walid, mereka akhirnya mikir, oh iya, sepertinya lebih baik kita berkumpul jadi satu pasukan yang besar daripada berpisah-pisah. Wasallamul qiyadah al-amah lil jaishi, maka diberikanlah komando utama kepada orang tersebut, kepada Khalid bin Walid. Farattabahu tartiban hasanan lam turatib al-arabu mislahu, maka Khalid bin Walid dengan brilian, dengan otaknya yang cerdas dalam hal peperangan, ya, ini seni berperangnya Khalid bin Walid luar biasa. Jadi ditata sedetail mungkin sama Khalid bin Walid itu pasukan, ditata sedetail mungkin. Kenapa? Karena yang dilawan Khalid bin Walid ternyata udah punya intel, ibarat udah dapat data pasukan musuh, data pasukan Khalid bin Walid itu yang terdaftar, ya, baina ishrina alaf au arba'ina alaf, di antara 25.000. Wah, ini kan angka yang besar ya untuk saat tersebut. Perang-perang sebelumnya nggak pernah nyampe angka seperti ini kaum muslimin. Ini angka yang besar, di antara 25.000 atau 30 atau 40, di antara segitu. Namun datang khabar dari mata-matanya Khalid bin Walid bahwasanya pasukan musuh itu, data yang paling kecil yang diberikan oleh buku sirah, ya, itu 100.000 pasukan. Rata-rata buku sirah nulisnya 200.000 pasukan, musuhnya 200.000. Jadi kalau kita ambil yang paling jauh-jauhnya itu 10 kali lipat. Satu orang harus ngelawan 10 orang, gitu. Satu orang harus ngelawan 10 orang. Ini aslinya pada zaman Nabi udah dilarang yang seperti ini, ya. Yang seperti ini udah dilarang, artinya sudah dinasakh ayatnya. Jadi nanti kalau ngaji usul fikih ada bab nasikh mansukh, itu ada ayat yang menerangkan hal ini udah dinasakh, ya. Ayatnya gimana? La haula wala quwwata illa billah. Udah nggak pernah murojaah, lalu itu lupa semua. Gimana? Mi'atun yaghlibu mi'ataini. Ya, mi'atun yaghlibu mi'ataini. Intinya dulu itu kaum muslimin, ya, diperintah sama Allah Ta'ala kalau jihad, kalau jumlah pasukannya adalah 1:10, maka nggak boleh mundur. Hukum mundur ketika menghadapi pasukan seperti itu haram, gitu. Ini hukum syariat seperti itu dikatakan oleh Allah Ta'ala itu haram. Lalu beberapa sahabat ya, ketika jumlah 10 kali lipat nggak boleh mundur, ini bagaimana ya Rasulullah? Akhirnya ayat kedua pun turun yang mengatakan haram mundur ketika jumlahnya 2 kali lipat, ya. Jadi ente 100 orang, musuhnya 200 orang, itu masih haram buat mundur, ya. Nggak boleh mundur, haram hukumnya ente mundur, tetap harus maju, gitu. Sebelumnya 10 kali lipat masih nggak boleh mundur sama Allah Ta'ala, ya. Mental muslimin insya Allah nasr, gitu, dikasih kemenangan. Tapi ini kenekatannya Khalid bin Walid ngelawan bangsa Romawi 10 kali lipatnya, 20.000 melawan 100.000. Wah, ini Khalid, kalau bukan Khalid bin Walid semuanya udah pada mundur semuanya, tapi pada PD dipimpin sama Khalid gerasa gerusuh, insya Allah menang. Khalid bin Walid terkenalnya gerasa gerusuh, ya. Terkenalnya brutal, nggak tahu
capek, bodoh amat, serang terus gitu Khalid bin Walid. Kalau pasukan komandan yang lain terkenalnya taktis gitu, mundur, nanti maju, nanti. Kalau Khalid bin Walid tuh udah hancurin semuanya, tas, nggak ada istirahat. Kemarin ada istirahat berapa bulan? Hah? Iya, cuman istirahat segitu aja buat ngurusin administrasi, pendaftaran pasukan baru, invitasi dan lain sebagainya. Segitu doang istirahatnya. Habis itu perang lagi. Udah akhirnya mereka pun berkumpul di bawah satu komando, yaitu komando Khalid bin Walid. Ya. Yarmuk ini, kebanyakan orang mengatakan Yarmuk ini terjadinya ketika Abu Bakar udah wafat. Tapi di sini diletakkan sebelum Abu Bakar wafat. Faqama ar-Rum bihujumi ma'akisika dayazilul muslimina an mawaqihim. Maka Romawi ini membabi buta barisan kaum muslimin. Wah, luar biasa, peperangan yang begitu panas banget. Lagi mana 100.000 pasukan, 200.000 pasukan, lawannya cuma lawan 20.000. Luar biasa ini Khalid bin Walid. Fasoha Khalidun, maka Khalid pun berteriak menjerit fihim wasyajja'ahum, dan menyemangati kaum muslimin. Faqarru ala rum fi hamlatin syadidatin hatta hazamuhum, maka mereka pun mereka kaum muslimin pun mereka sabit ya, mereka konsisten atau tetap, kakinya itu tetap pede menghadapi kaum kaum Nasrani. Fi hamlatin syadidatin hatta hazamuhum, hingga kaum muslimin pun mampu meluluh lantakkan mereka. Syarra hazimatin wa qatalu minhum al-ulufa, bahkan membunuh kaum Romawi ini, pasukan Romawi banyak sekali korbannya jauh lebih banyak bangsa Romawi, bangsa Rum. Wa qutila minal muslimina, dan dari kelompok kaum muslimin ya yang wafat itu ada 3.000 orang. Jadi korban jiwa yang ditelan oleh kaum muslimin itu 3.000. Tapi yang di bangsa Romawi itu lebih, 7.000 masih lebih lagi. Ya, 7.000 masih lebih lagi. Minhum Ikrimah bin Abi Jahal. Termasuk salah satu yang terbunuh di medan pertempuran Yarmuk adalah Ikrimah bin Abu Jahal, yang kemarin memimpin pasukan apa? Melawan Musailamah al-Kadzdzab. Itu kan dipimpinnya sama Ikrimah. Nah, Ikrimah ini kan begitu masuk Islam, dia kalau ada war, ada perang, itu selalu ikut ya. Selalu ikut, nggak pernah absen, selalu ikut. Nah, akhirnya Ikrimah pun tumbang juga ketika perang Yarmuk ini. Waqad wajadu fi jismihi ma yanufu an sab'ina ma baina dharbatin bisayfi. Nah, Ikrimah ini udah dilarang sama Khalid bin Walid buat masuk ke titik paling ekstrim gitu. Ada satu titik peperangan yang paling ekstrim gitu. Kata Khalid, udah biarin pasukan-pasukan kecil aja yang di situ. Tapi kata Ikrimah, enggak, ana mau masuk situ katanya. Pingin ini yang sengit ini biar kaum muslimin yang yang mendominasi di situ. Ini ada satu petak di situ, benar-benar sengit di situ. Wah, kacau balau. Kata Khalid, kata Ikrimah, muslimin harus mendominasi. Tapi kata Khalid apa? Itu di situ berbahaya. Kamu berpotensi terbunuh. Kalaupun ente terbunuh, pasti udah ngasih impact yang besar. Tapi tetap Ikrimah bin Abu Jahal mau mengorbankan nyawanya. Masuk ke situ. Akhirnya Muslim mendominasi di bagian yang situ, tapi Ikrimah bin Abu Jahal tumbang dengan luka-luka yang dialaminya. Sab'ina durbatin bisayfi, ada 70 sayatan pedang di sini, 1, 2, 3, 4, 5, dihitung 70 kena sayatan pedang. Fi jismihi ma yanufu an sab'ina wa birrumhi wa ta'natin wa ramyatin bin nabli. Terus ada juga beberapa anak panah di depan sini, anak panah. Tapi masih tetap di panah sininya juga masih tetap gerak ya. Pasti kesakitan. Sininya ada anak panah, sininya, belakangnya, bagian sirahnya, kepalanya ada panahnya. Itu tetap bergerak.
tombak, dan juga ditemukan ada tusukan tombak di tubuhnya Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi berbagai macam luka-luka yang dialami Ikrimah bin Abu Jahal. Dan kalau cerita tentang Ikrimah bin Abu Jahal, ya, ini anak ingatnya sama almarhum Kiai Toyhur. Kiai Toyhur itu sering sekali cerita tentang masalah wafatnya Ikrimah bin Abu Jahal, dan pasti nangis, ya, dan pasti nangis. Kenapa? Karena yang dialami Ikrimah bin Abu Jahal ini luar biasa, ya. Kemarin kita udah membahas tentang keislamannya yang luar biasa, ya. Artinya dia sebagai anaknya Abu Jahal, namun akhirnya masuk Islam. Fahasuna Islamuhu, maka Islamnya menjadi bagus si Ikrimah bin Abu Jahal. Kata Ikrimah bin Abu Jahal, ya Muhammad, anak tuh tahu ente itu dulu sebelum ngaku nubuwah, ente itu orangnya jujur. Maka yang apa keluar dari mulutmu itu pasti jujur, termasuk kenabian ini. Maka aku bersyahadat. Awalnya Ikrimah itu masuk DPO-nya Nabi. Udah jadi inceran utama anaknya Abu Jahal, ya, anaknya Abu Jahal. Siapa yang nggak ngincer? Jadi gini, Fathu Makkah itu, kejadian Fathu Makkah. Begitu Nabi masuk, ya, Nabi kan rohimnya luar biasa. Nabi itu rohimnya luar biasa. Itu seluruh penduduk Makkah ratusan penduduk Makkah atau sampai ribuan, Allah alam saat itu, ya, itu dimaafin semuanya sama Nabi. Nggak ada namanya pembantaian. Padahal kalau kita pakai teori balas dendam, ya, bayangin ente tiap hari waktu masih susah dihina-hina, diejek, dicaci maki, dilukai, disakiti, pengikutnya ente juga sama, dibunuh, diletakkan batu besar di perutnya, dan lain sebagainya. Kalau kita yang jadi nabi pada saat itu, begitu Fathu Makkah, itu bantai habis itu kaum penduduk Makkah, ya, kurang ajar bagaimana? Sangat kurang ajar penduduk Makkah itu sama Nabi. Ya kan? Tapi saking rohimnya Nabi, begitu masuk Mekah, semua penduduk Makkah ana maafin. Semuanya ana maafin. Yang dalam rumah keluar, yang di dalam Ka'bah ayo keluar, yang di rumahnya Abu Sufyan keluar, semuanya keluar, nggak apa-apa, tenang aja, diterima. Tapi Nabi juga punya DPO. Nabi nulisin nama orang. Ada sekitar katakanlah 12 orang gitu lah. Ini 12 orang yang memang sudah sangat kejam, sangat parah sekali kebenciannya sama umat muslimin, dan gangguannya yang diberikan ketika masih di Makkah sebelum hijrah itu luar biasa besar. Ini kata Nabi, ini berapa orang gitu? Katakanlah 12 orang lah. Ini 12 orang. Kertasnya kasih ke sahabat, gitu kan? Ya, katakanlah pakai kertas gitu. Dikasih ke sahabat. Ini nama-nama ini. Nama-nama ini, cari orangnya, cari hidungnya, ketemu langsung bunuh. Ketemu bunuh. Walaupun mereka berpegang di kain-kain Ka'bah. Walaupun mereka bergelantungan di kain Ka'bah, ambil, seret, bunuh. Halal, walaupun di tanah haram lah. Istilahnya kan tanah haram, maka nggak boleh ada pembunuhan. Seret, bunuh. Halal. Karena Nabi begitu. Termasuk diantara yang dicari sama Nabi ini adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah udah kabur duluan, menuju ke laut dia, menuju ke pantai, ke arah pantai. Bilalah yang megang kapalnya di daerah Jeddah itu kaum muslimin, orang muslim yang punya kapalnya. Tapi kan nggak tahu kalau Ikrimah ini dicari sama Nabi, ya. Tapi ayal-ayalan, anak nggak mau ngangkut ente. Ente siapa? Ente kaum kafir Quraisy kok. Ente Ikrimah bin Abu Jahal, ngapain anak ngangkut ente? Udah ayal-ayalan. Sampai intinya istrinya Ikrimah dan keluarganya keluarganya Abu Sufyan, harem-harem perempuan-perempuan keluarganya Abu Sufyan ini datang ke Nabi. Nah, di dalamnya ada Ikrimah bin Abu Jahal. Datang ke Nabi, perempuan-perempuan datang ke Nabi. Terus mau masuk Islam, ada yang mau masuk Islam.
Semua perempuan-perempuan ini pada masuk Islam. Perempuan-perempuannya orang besar semua kan saat itu. Nah, si perempuannya Ikrimah ngomong sama Nabi, wahai Nabi, ana mau masuk Islam, tapi ana punya satu permintaan. Ya udah apa kalau itu yang mana? Ana minta itu nama Ikrimah dihapus dari data pencarian orang ente. Akhirnya, oh itu permintaan ente. Sama Nabi, ya udah nggak apa-apa, Ikrimah ana maafin, yang penting ente masuk Islam. Ana kasih jaminan keamanan buat Ikrimah. Langsung Nabi perintahin sahabatnya, tolong diumumin Ikrimah hapus dari dari buronan, hapus dari data buronan. Udah langsung diterakin jadi pengumuman satu Makkah tahu semuanya. Dua Ikrimah gagal dibunuh, nggak usah dibunuh, perintah dari Nabi. Kayak dikejar sama istrinya sampai ke pantai, ternyata ketemu Ikrimah, dilaporin ya Ikrimah, ya udah ente balik aja ke Nabi, ente udah dikasih jaminan keamanan sama Nabi, nggak ada orang yang bakal bunuh ente walaupun ente tinggal di tengah kota Mekah gitu. Akhirnya masuk ke Mekah lagi, masuk Islam di hadapannya Nabi, ikut berperang, mengorbankan jiwanya, raganya demi demi agama Islam. Ikrimah jahat hingga akhirnya terbunuh di peperangan Yarmuk, jatuh dengan luka yang begitu banyak, terluka parah, dan dia juga mati kehausan, ya. Mati dalam keadaan haus, nggak ada air, Yarmuk, ya, nggak dapat sumber air nih Ikrimah mati tetap. Sebelum wafatnya ini ada satu orang, ya, ada satu orang kaum muslimin datang ke Ikrimah mau ngasih air, ya, mau ngasih air. Begitu mau diminumin, kata Ikrimah, jangan minumin saya. Itu di sana ada yang jerit lebih kencang daripada saya, ada yang berteriak lebih kencang daripada saya. Kayaknya itu lebih butuh, katanya Ikrimah. Itu lebih butuh. Bantu dia aja. Ana masih aman, katanya. Akhirnya sahabat yang punya air cuma satu gelas kecil nih datang ke orang ini, sahabat yang B ditawarin air, baru mau minum ada teriakan kenceng lagi. Itu tuh kasih ke orang itu aja, ana masih aman, tenang aja, katanya. Udah kasih ke itu sahabat, itu namanya siapa gitu, kasih ke dia, dipindahin ke orang ketiga. Begitu nyampe ke orang ketiganya udah meninggal. Akhirnya balik ke Ikrimahnya udah meninggal. Balik ke orang kedua udah meninggal. Ternyata semuanya udah meninggal. Jadi ini termasuk akhlaknya kaum muslimin pada saat itu. Di titik nafas-nafas terakhir mereka pun mereka masih saling mengasihani satu sama lain, masih memikirkan keadaan temannya gimana, itu masih dipikirkan sama mereka, masih rohim satu sama lain. Itu masih luar biasa itu kaum muslimin. Makanya Ikrimah disebut hasuna islamuhu, ya, disebut Islamnya Ikrimah ini bukan Islam bohong-bohongan biar keamanan, enggak, memang bagus Islamnya, memang niat belajar Islam. Begitu masuk Islam memang niat belajar Islam, tanya mulu sama sahabat-sahabat yang udah ahli, yang udah lama sama Nabi, ngaji lama, tanya mulu sama Ikrimah. Dan termasuk sahabat ahli perang. Wa fi asna'il qital warada kitabun minal Madinah bi wafati Abi Bakrin wa khilafati Umar. Di tengah pertempuran Yarmuk masih kacau balau, Khalid bin Walid itu dapat surat bahwasanya Abu Bakar telah wafat. Wa khilafati Umar, dan Umar telah naik tahta menggantikan Abu Bakar. Wa asli Khalidin, dan ini yang paling berat bagi Khalid bin Walid, bahwasanya Khalid bin Walid dipecat dari jabatan komandan sama Umar bin Khattab. Dipecat dari jabatan komandan sama Umar bin Khattab. Wa tawliyati Abi Ubaidah, dan kata Umar bin Khattab, ya Khalid, ente turun, Abu Ubaidah naik jadi komandan utama, jadi panglima TNI-nya, panglima perang sekarang Abu Ubaidah. Fakata mal khobar, namun sama Khalid disembunyikan sampai perang Yarmuk benar-benar selesai tuntas baru diberitakan. Takutnya kalau di tengah pertempuran udah bergantian pemimpin kan malah kacau balau jadinya seperti itu. Wa katamal khabar hifdzan li nizamil jaish, supaya nizam atau barisan para tentara ini tetap
terjaga. Waqad saraha al-khalifatu Umar fi mawdu'i azli Khalidin. Faqala inni lam a'zil Khalidan an suhtin aw hiyanah. Ya. Banyak khobar-khobar maudhu, khobar-khobar yang enggak jelas mengenai pemecatan Khalid bin Walid, ya. Tapi yang sejatinya yang dikatakan oleh Umar adalah wa inni lam a'zil Khalidan. Aku memecat Khalid, ya. Sahabat-sahabat saat itu udah pada berpikiran negatif semua, apa-apa nih kok Umar memecat Khalid, apa maksudnya? Gitu. Kata Umar apa? Ana memecat Khalid bukan karena saya benci sama Khalid, au khiyanatin, atau saya berkhianat sama Khalid. Enggak, walakin azaltuhu syafaqatan 'alan nufus. Tapi saya memecat Khalid karena syafaqah, karena saya kasihan, rasa kasihan atas jiwa-jiwa, atas nyawa-nyawa kaum muslimin. Min sur'ati hajamatihi, takutnya enggak mampu mengikuti egonya si Khalid, nggak mampu ngikutin apa yang diinginkan sama Khalid. Khalid maunya ayo gas lagi. Ini belum siap, tentara masih pada capek. Kalau Khalid recovery stamina kan cepat, ya. Recovery stamina cepat, stamina dia juga banyak. Jadi gas. Tapi kan nggak semua orang kayak Khalid, gitu. Makanya dipecat Khalid bin Walid, digantikan dengan Abu Ubaidah yang lebih lambat, gerakannya emang lebih lambat, dalam invasi itu lebih lambat Abu Ubaidah, tapi lebih strategis, tapi lebih taktis. Jadi mendapatkan rating kemenangan itu lebih tinggi, ya. Rating kemenangan lebih tinggi namun lebih lama, temponya lebih lama dalam berperang. Tapi kalau Khalid temponya tempo cepat, ya, blitzkrieg itu tempo cepat, menang pasti. Itu Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid juga udah diistilahkan udah pasti menang karena nyimpen jimat yang ada di imamahnya atau di helmnya. Walakin azaltuhu syafaqatan 'ala nufus min sur'ati hajamatihi wa shiddati sadamatihi. Nah, juga Umar ini ingin menjaga hatinya Khalid juga. Sebenarnya ingin menjaga hatinya Khalid karena sudah sering menang, sudah sering jadi pemimpin, pasti jiwanya jiwa pemimpin. Umar takut kalau ada hawa-hawa Khalid bin Walid ini kudeta, gitu. Ada merasa pengen jadi penguasa, pengen jadi raja, nggak pengen kayak gitu. Akhirnya turunin, dibunuh tuh egonya Khalid, dibunuh nafsunya Khalid dengan cara dipecat. Menang terus kok dipecat, kan ada tujuannya yaitu biar egonya turun. Itu jangan merasa menang terus lantas jadi pemimpin selamanya, enggak. Makanya faqatamal khabar hatta tama'an nasr. Ini Yarmouk, ini perang yang luar biasa, ya, dengan dengan posisi kalah dari segi jumlah, kalahnya kalah jauh tapi masih menang. Maka ad-darsu asani asyar insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala la dha'asarna atub alaina tawba azil kulli tawba wa amin ra'ani Rabbi wa mawladina wal ali wal ihwani wa sairil halali wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'in amin ya Rabbi isma' fadlan wa judan manna fadtisabi minna بالمصطفى رسولي أحضر بكل شغل صلى وسلم ربي عليه أترهب وآله وصحبه إلى رسوله والحمد لله في الكثير.